Shalom, shalom, apa kabar? Baik, pujian tadi adalah satu tema khotbah saya pakai hari ini. Ya, damai sejahtera di tengah penderitaan. Siapapun kita pasti pernah mengalami masalah, pernah mengalami persoalan hidup, dan selama hidup ini pasti kita akan mengalami persoalan demi persoalan. Bagaimana dengan orang Kristen? Ya, apakah iman dan percaya kepada Kristus akan meniadakan persoalan-persoalan tersebut? Bukankah Tuhan berjanji akan menyertai kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita? Memang betul, saudara. Ya, janji Tuhan akan menyertai kita dan memberi damai sejahtera bagi kita. Tapi itu tidak berarti bahwa kita akan terhindar dari segala persoalan dan masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia akan menjadikan kita hidup tanpa masalah. Justru janji bahwa Tuhan akan menyertai dan memberikan damai bagi kita, itu menegaskan bahwa kita akan mengalami masalah dan persoalan hidup. Dan Tuhan tahu bahwa kita akan membutuhkan pertolongan. Yang percaya katakan amin. Kita membutuhkan penyertaan dan damai sejahtera untuk mengatasi semua persoalan kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Jadi saudara, damai yang Tuhan janjikan tidak seperti yang diberikan dunia. Apa yang diberikan dunia itu adalah semu, sementara saja. Damai yang bergantung kepada kondisi, damai yang bergantung kepada harta, kepada uang, damai yang hilang oleh persoalan dan masalah. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan bagi kita adalah damai sejahtera seperti yang Tuhan Yesus miliki, bukan seperti dunia. Ya. Damai yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera yang sama yang membuat Yesus sanggup tidur dan tenang di tengah badai angin ribut. Damai yang membuat dia bisa berjalan di atas air. Damai yang membuat dia tenang di dalam penderitaan salib. Damai yang membuatnya bisa mengampuni orang yang membenci dia. Damai sejahtera itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Damai yang Tuhan janjikan bukan damai karena tanpa persoalan. Kita akan tetap menghadapi banyak persoalan, kesulitan, bahkan badai hidup sekalipun. Namun pada saat yang sama Tuhan tetap akan menolong dan memberikan damai sejahtera agar kita bisa mengatasi semua itu. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Jadi persoalannya bukan pada masalah yang sedang kita hadapi, tetapi persoalannya adalah apakah hati kita teguh atau tidak. Bagaimana kita menyikapi masalah yang sedang kita hadapi. Biasanya kita itu bereaksi sangat panik, saudara. Ketika kita menghadapi berita-berita yang mengerikan. COVID-19 pada awal-awal itu membuat banyak orang panik, saudara. Banyak orang meninggal bukan karena COVID-nya, tapi karena ketakutan, membuat imun tubuhnya turun dan akhirnya dia lewat. Banyak kita alami ketakutan-ketakutan, saudara. Saat kita menghadapi ketakutan itu, bagaimana reaksi itu? Bagaimana reaksi kita menghadapi itu? Ketika Yesus bersama murid-muridnya berada di tengah persoalan, karena badai dan angin ribut sedang melanda perahu mereka, sementara murid-murid sedang ketakutan, Yesus tidur dengan damai. Dalam kisah Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita sering mendengar, sering membaca. Coba apakah kita pernah berpikir tentang itu? Ketika badai seroja, saudara, saya terbangun jam 2 lebih itu. Tempat tidur saya itu persis di dekat jendela. Saya lihat, wah, badai seperti itu. Tidak terlihat semua, lampu pun terlihat kena. Wah, semua goncang semua.
Warung saya itu kan atapnya dari seng. Wah, naik. Saya keluar atap di garasi saya juga. Wah, itu takut. Takut sudah. Wajar, murid-murid seperti itu juga takut. Itu pengalaman pertama. Ya kan tidak pernah ada angin ribut besar seperti itu di negara kita. Baru satu-satunya loh itu di NTT, saudara. Takut, wajar lah, wajar itu. Memang kita bukan Yesus, saudara, yang bisa tetap tenang seperti itu. Apakah Yesus tidak memahami kewajaran murid-muridnya? Sehingga dia marah dan katakan, kamu tidak percaya, kamu tidak percaya. Kenapa kamu takut? Itu pengalaman pertama bagi murid. Saya anggap itu wajar. Waktu saya menghadapi badai itu sama juga. Saya berpikir tentang ayat itu. Wah, saya ngalami ini seperti murid-muridnya. Mau enggak takut kok, ya takut. Itu yang dialami para murid, saudara. Yesus marah. Apakah Yesus merasa emosi menegur murid-muridnya seperti itu? Tapi coba kita ingat, murid-murid itu bersama Yesus setiap hari. Dia melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Kasih makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi murid-murid waktu itu tidak ingat sama sekali. Karena apa? Badai yang baru mereka alami. Mereka bisa menyaksikan kehebatan Yesus. Mereka juga diajar untuk bergantung kepadanya. Setiap minggu pun kita seperti ini. Diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Dia. Berapa puluh minggu, berapa ratus minggu kita mendengarkan bagaimana Yesus menolong kita setiap saat. Tapi saya katakan, tapi prakteknya di lapangan iman bisa gembos menghadapi masalah. Bagaimana kita ini? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Berapa tahun kita mendengarkan firman Tuhan? Tapi ketika masalah datang, apakah kita takut dan panik? Ketika kita takut dan panik, Yesus akan menegur kita. Yesus akan menegur kita. Tetapi mereka yang teguh hatinya, mereka akan tinggal dalam damai sejahtera. Ingat saudara, ketakutan dan damai sejahtera tidak bisa tinggal bersama-sama. Saudara pilih, mau takut atau damai sejahtera? Pertanyaannya, jadi Pak bagaimana kalau kita menghadapi peristiwa yang sama bersama seperti itu dengan Yesus? Apakah kita diam saja? Biar saja sudah. Kita tenggelam mati bersama Yesus lah, sudah enak. Langsung ke surga. Itu kan satu pertanyaan juga, sudah kita pikirkan. Tapi kita tahu bahwa ketika bersama Yesus, pasti aman. Amin. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada satupun yang bisa menyentuh rambut kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan izinkan, itu untuk melatih iman kita. Karakter sejati seseorang terungkap ketika dia diperhadapkan pada situasi yang sulit. Badai yang mengamuk mengungkapkan bahwa para murid benar-benar tidak mengenal Yesus sebagaimana seharusnya mereka mengenal Dia. Kalau mereka mengenal Yesus dengan benar, mereka tidak akan takut. Dan mungkin murid-murid tidak akan menuduh Yesus membiarkan mereka begitu saja. Sebenarnya keterkejutan mereka pada mengenai badai menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan, pemahaman Yesus sebagai Allah. Seberapa jauh saudara bisa mengenal, paham siapa Allah kita. Itu sangat penting saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah secara terus-menerus memiliki hasrat untuk mengenal Dia. Untuk berdoa. Ya. Mengenal Tuhan secara pribadi, bukan keroyokan. Bukan kata orang. Ayub ketika mengalami badai itu, dia setelah tertolong dari berkat, selama ini aku hanya mendengar dari kata orang. Tapi saat ini aku betul-betul mengalami.
Belajar seperti Paulus. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Ini dikatakan Paulus, kenali dia secara pribadi. Kenali kuasanya. Siapa Yesus itu? Bagaimana Yesus bisa bekerja dalam kehidupan kita? Jikalau aku di dalam dia, dia di dalam aku, mintalah apa saja. Jikalau firman-Nya tinggal di dalam aku, mintalah apa saja. Firman-Nya tinggal di dalam aku. Yang kita ingat hanya, kita minta apa saja Tuhan berikan kepada kita. Tapi dikatakan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ketika firman-Nya didengar, dia adalah firman, firman adalah dia. Berarti kalau firman-Nya tinggal di dalam kita, hebat gak? Kita perlu mengenal lebih dalam lagi. Semakin banyak mengenal kita akan Yesus, semakin banyak kedamaian yang akan kita miliki di hati. Saya menemukan satu ayat yang luar biasa dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ketika kita memiliki damai sejahtera Allah, maka kita akan memiliki kemampuan extraordinary. Kemampuan di luar akal sehat, di luar apa yang ada di dalam hati, apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang tidak terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah kita dengar melalui telinga, apa yang tidak pernah kita rasakan, itu yang sedang Tuhan sediakan. Kalau damai sejahtera Allah itu ada. Tetapi ketika ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kebencian ada dalam pikiran kita. Pikiran kita menjadi gelap. Jadi jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran seperti itu. Harus cari yang namanya damai sejahtera Allah. Seperti kemampuan Yesus menghardik badai dan topan. Kemampuan Yesus berjalan di atas air itu di luar pikiran kita, di luar akal kita. Jelas kita tidak bisa lakukan seperti yang Yesus lakukan, jalan di atas air. Kita tidak bisa seperti itu. Tetapi dalam keseharian kita, ketika damai sejahtera itu menguasai kita, banyak hal yang baik dan positif yang Tuhan akan berikan buat kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dulu. Biarkan Tuhan menguasai kita. Sebab itu cari saudara, damai sejahtera. Jangan cari kesenangan dan kenikmatan dunia. Semua itu semu. Saya sudah pernah merasakan semua kenikmatan dunia. Tapi saya pernah merasakan saudara, damai sejahtera yang betul-betul. Ketika saya awal di jamaat Tuhan, tahun 87. Ketika saya sedang dalam masalah besar. Ketika hamba Tuhan berdoa untuk saya tumpang kepala. Saya nangis, keluar air mata terus. Tapi saya rasakan damai sejahtera yang luar biasa. Di kitab Wahyu digambarkan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Itu kehidupan di surga. Kehidupan yang penuh damai sejahtera. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Apa saudara ingin seperti itu? Saudara ingin dapat seperti itu? Bisa saat ini ketika saudara berlatih terus. Hadapi segala persoalan, tetap tenang. Biarkan damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam pikiran kita terus menerus. Di tengah persoalan jangan panik. Tetap tenang saja. Tenang aja. Tenang itu apa susahnya sih? Yang susah itu pikiran kita. Takut ini nanti akan terjadi seperti ini, takut seperti ini, takut seperti ini yang membuat kita tidak bisa tenang. Coba tenang. Pikirkan firman. Daripada kita
mengatakan sesuatu yang negatif, lebih baik katakan firman. Katakan firman terus menerus, itu akan sangat-sangat membantu. Bagi orang Kristen, damai sejahtera tidak hanya sekedar tenang, tentram, aman. Tetapi lebih lagi yaitu satu suasana yang sangat menyenangkan. Artinya tidak ada beban, kegelisahan, kegentaran, kekhawatiran, ketakutan. Kehidupan itu yang kita inginkan, bukan? Apakah saudara sudah pernah mengalami seperti itu? Yang sudah katakan amin. Yang belum, apa saudara ingin alami? Jika peristiwa itu terjadi, ingat firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Tidak ada yang bisa memberikan damai sejahtera yang sempurna selain Tuhan kita. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan damai sejahtera, hanya Yesus. Amin. Alami secara pribadi. Ya, tidak mau saudara hanya mendengar secara teori saja. Alami sendiri.